Hai guys, welcome back to my video. Oke, di video kali ini aku mempunyai topologi kayak gini ya. Ada multi layer, ada switch, ada PC sama ada server. Nah, di sini kita akan membahas tentang STP, Spanning Tree Protocol sama Ether Channel. Nah, di sini pertama-tamanya kita bakal ngebahas dulu Ether Channel ya. STP-nya itu belakangan. Nah, sebelum ke prakteknya, di sini aku bakal nge-spill dikit apa itu STP. Nah, STP itu sebuah metode yang dijalankan di switch yang berguna untuk mencegah terjadinya looping paket atau paket yang tidak terkirim. Nah, itu kayak kayak keamanan juga gitu ya, buat cegah biar paket itu terkirim gitu, biar sampai ke tujuannya. Nah, secara singkatnya kayak gitu. Nah, sedangkan Ether Channel adalah satu teknologi trunking yang dimana beberapa port pada device digabungkan menjadi satu jalur logika dalam satu buah port group. Fungsinya untuk meningkatkan kecepatan koneksi antar switch, router, ataupun server. Dan jika salah satu port atau jalur rusak, maka port group akan tetap berjalan menggunakan jalur port group lainnya. Jadi misalkan kalau misalkan ada kabel yang satu rusak atau terputus itu masih bisa mengirim data karena banyak itu kabelnya. Nah, kayak gitulah fungsi Ether Channel. Nah, Ether Channel ini punya 3 mode, yaitu ada mode A, LACP, PAGP, sama layer 3. Nah, biasanya kalau di LACP itu ada 2 mode, yaitu mode pasif sama aktif. Nah, kalau di PAGP itu auto sama desirable. Kalau di layer 3 setahu aku tuh biasanya on ya, aku suka pakainya on aja gitu. Nah, tapi kurang tahu juga sih, untuk lebih lanjutnya kalian bisa lebih ekspor lagi gitu ya di berbagai sumber kayak gitu. Nah, yang di sebelah kanan ini tuh udah ada PAGP, dan bagian bawah ini tuh PAGP juga, dan bagian samping sebelah sana itu LACP. Nah, di sini udah ada 3 ya, tapi yang 2-nya itu sama ya, sama-sama PAGP. Nah, kita di sini langsung mulai aja. Kita ke multi layer switch. Nah, di sini kita langsung aja mengkonfigurasi ya. Awal-awal biasa kayak enable, lalu enter, lalu config, lalu enter. Nah, di sini kita kasih nama dulu perfilannya ya, udah ditulis juga tadi di sana. VLAN 10 itu stadem, VLAN itu staff, dan VLAN 88 itu manajemen. Nah, kayak gitu. Kalau udah ngasih nama, di sini kita ngedaftarin IP-nya berapa dan subnet address-nya berapa, dari mulai plan 10 sampai plan 88. Bisa kalian simak. Nah, di sini tuh kita ngedaftarin IP-nya ya, perpilannya. Perintahnya itu interface VLAN 10 enter. Lalu di sini kita masukin IP sama subnet mask-nya. Nah, di sini untuk subnet mask-nya semua prefix 24. Nah, ini lakuin terus sampai VLAN ke 88. Bisa disimak aja. Nah, setelah itu udah ngedaftarin pilihannya, kita di sini bakal lanjut ke buat tentuinnya ya, yang di PAGP mau pakai mode apa gitu. Sebelum nentuin modenya, kita ngeterang dulu. Kita ketik int range gig 0 1 sampai 2. Tapi sebelumnya kita lihat dulu ya di sini. Nah, ini udah bener ya, 1 sampai 2 kita disekaligusin aja. Lalu setelah itu enter. Kalau udah gitu switch port terang encapsulation .1 key. Nah, kalau udah boleh di enter. Lalu di sini kita tentuin channel grupnya mau berapa. Grupnya itu maksimal 6 dan minimal 1 gitu, dari 1 sampai 6 gitu ya. Dan di sini aku pakainya grup 1 biar berurutan. Terus modenya, karena ini PAGP jadi aku pilih desirable dulu modenya. Setelah itu enter. Nah, di sini di switch yang sebelah sini
kita kayak tadi lagi enable Konvite, lalu di sini kita ngasih nama ke pilihannya dari mulai pilihan 10 sampai 20. Tapi di sini kita nggak usah masukin IP-nya, cuman ngasih nama aja. Nah kalau udah gitu kita bakal ngeterang ya buat tentuin channel berapa dan modenya apa. Nah di sini tuh interface range gig 01 sampai 2. Ini tuh sama ya kayak tadi, kabelnya 1 sampai 2 karena aku nyolokinnya yang gig 1 ke 1, gig 2 ke 2 gitu. Nah udah gitu enter. Setelah itu switch port mode terang. Nah udah gitu enter. Lalu setelah itu di sini ketik channel group satu lagi ya, harus disamain karena ini satu mode gitu PAGP, jadi harus sama channelnya. Terus modenya mode auto karena desirable-nya tidak dipakai, sekarang mode auto. Udah gitu enter. Nah kalau udah keluar dulu, nah di sini tuh kabelnya berubah warnanya jadi merah sama ada oranye. Nah di sini kita percepat ya biar cepet gitu ya, biar berubah juga warnanya. Nah setelah itu kita ngecek di switch yang sini. Nah apa perintahnya tuh do show ether sum. Nah di sini udah SU ya, berarti udah berhasil. Nah kalau gitu kembali lagi, lalu kita cek di multi layernya, sama perintahnya do show ether sum. Nah di sini juga udah SU ya, berarti udah berhasil dua-duanya. Di sini kita exit dulu, lalu enter. Nah di sini kita bakal ngerjain yang selanjutnya, yaitu yang LACP. Nah yang ini. Nah udah gitu kita masuk lagi ke multi layer, lalu INT range FA 0 garis miring 21 sampai 22 enter. Lalu switch port terang encap selation dot 1 key, lalu enter. Lalu ketik channel group. Di sini aku channel groupnya channel group 2, lalu modenya aktif. Setelah itu aku ke switch yang bawahnya. Nah di switch yang bawahnya, sebelum menentukan mode untuk LACP nya, kita daftarin dulu nama pilihannya ya, kayak switch yang di sebelah tadi, cuman nggak daftarin IP nya. Nah kasih nama pilihan. Nah kalau udah gitu interface range FA 0 garis miring 21 sampai 22. Nah untuk interface nya kalian bisa disesuaikan ya. Aku tuh di sini 21 sama 22. Udah gitu enter. Lalu SW mode terang, lalu enter. Udah gitu di sini kita kayak biasa buat channel group, sama di sini aku modenya mode pasif, lalu enter. Nah setelah itu kita cek berhasil apa belum. Perintahnya sama kayak tadi, do show ether sum. Nah di sini udah SU ya, berarti udah berhasil. Nah di sini juga kita cek ya, perintahnya sama kayak tadi. Nah di sini juga hasilnya udah SU ya, berarti udah berhasil. Nah di sini kita lanjut ya ke PAGP yang keduanya. Nah, di sini kita exit dulu. Nah udah gitu kita di sini biasa ya, INT range FA 0 garis miring 24 sama 23 ya. Jadi di sini 23 sampai 24. Lalu di mode terang. Kalau udah dibikin channel group, di sini aku bikinnya channel group 3 sama modenya mode auto. Lanjut ke switch yang sebelahnya. Nah di sini juga sama kayak yang tadi, cuman bedanya di sini tuh modenya mode desirable. Bisa langsung disimak aja. Udah gitu kita cek dulu. Nah untuk perintah ngeceknya sama kayak tadi, do show ether sum. Nah di sini udah SU. Nah jangan lupa kita cek yang di sebelahnya. Sebelahnya juga sama perintahnya. Nah di sini juga hasilnya udah SU, berarti udah berhasil. Nah di sini untuk melakukan DHCP pada kliennya, di sini kita konfigurasi dulu di multi layer switch. Nah di sini kita itu pakai IP DHCP full ya, kayak gini perintahnya.
Nah di sini dimasukin networknya, masukin IP-nya, masukin net masknya, terus default routersnya juga. Nah ini lakuin dari pilihan 10 sampai pilihan ke 88. Lakuin hal yang sama, jadi kalian boleh langsung simak aja gimana. Nah selanjutnya kita konfigurasikan di switch yang biasa yang di bawah ini. Nah kita di sebelah sini dulu. Untuk di switch yang sebelah sini kita gak usah pakai DHCP pool, tapi kita memberikan akses untuk pilihan 10 dan pilihan 20. Nah bisa kalian lihat ya. Dan untuk interface-nya kalian sesuaikan aja dengan interface yang dicolok mana gitu ya. Kalau di sini aku tuh yang sebelah sini tuh 1:11. Jadi disesuaikan aja, boleh langsung disimak kayak gimana perintahnya dan cara konfigurasinya gimana. Nah di sini juga sama ya kayak switch yang di sebelah gitu. Perintah buat konfigurasinya yaitu memberi akses kepada VLAN, tapi untuk interface yang nyambung ke server jangan diberi akses, karena di sini aku bakalan ngasih IP statik di server. Jadi yang bakal diberi IP DHCP itu cuma PC aja gitu, yang servernya enggak. Aku bakal cobain dulu statik. Silahkan disimak aja. Nah di sini aku bakal coba ke server. Nah di sini tadi aku udah ngisi IP servernya. Nah IP-nya itu segini ya, yang 20 kan ya, jadi 20.5. Jadi segini IP-nya. Nah udah gitu kita lanjut ke PC untuk lihat DHCP-nya berhasil atau enggak. Nah di sini aku nge-DHCP-in ke PC ini dan bakal nge-DHCP-in dulu ke PC 2 ini. Nah udah gitu kita bakal lihat hasilnya berhasil atau enggak. Dan ternyata DHCP-nya berhasil. Nah udah gitu kita lanjut ke ngecek ke PC yang sebelah sana ya. Kita DHCP-in dua-duanya. Dan berhasil juga DHCP-nya. Nah udah selesai. Nah di sini aku bakal coba nge-playnya, nge-testing apakah berhasil. Dan di sini aku 2 kali percobaan, karena kalau misalkan nge-play 1 kali itu emang suka fail, dan kedua kalinya kalau emang berhasil tuh pasti successful. Tapi di sini tuh kedua-duanya pilot. Nah di sini tuh aku lupa ya nambahin di multi-layer switch-nya itu harus pakai perintah IP routing biar bisa nge-ping ke beda pilihan. Nah kalau udah kita cobain lagi nge-ping. Nah di sini aku ngepingnya nyobanya 2 kali, karena emang kalau misalnya sekali itu emang suka failure. Jadi kalau misalkan 2 kali itu yang keduanya pasti suka successful, karena kalau udah berhasil pasti successful yang keduanya. Dan di sini udah successful ya. Dan di sini aku nyobain ke sebelahnya, bisa kalian lihat sendiri ya gimana. Nah di sini aku bakal config lagi di multi-layer switch, karena di sini aku pengen gimana caranya biar IP-nya itu akhirnya terangka dari 50 gitu, kayak kita itu 10.2, 10.3. Nah di sini aku pengen jadi 10.50, 10.51 atau bahkan 10.52. Gimana sih caranya? Nah caranya itu kita config di multi-layer switch dengan perintah DHCP excluded address, masukin IP address-nya yang 192.168.10.1 spasi 192.168.10.9. Kenapa di sini harus 49? Karena aku pengen IP-nya dimulai dari 50, jadi di sininya harus 49 gitu. Enter. Udah gitu lakukan hal yang sama dengan IP yang 20. Nah IP yang 88 nya nggak usah, karena di klien hanya mendaftarkan IP yang pilihan 10 dan 20. Nah kalau udah di close aja, langsung ke PC nya di statikin dulu, baru ke DHCP lagi.
kita lihat hasil DHCP nya berhasil atau enggak, dan hasilnya itu berhasil ya. Nah udah gitu kita bakal coba ngepin dari PC ke server. Nah di sini hasilnya valid. Kenapa valid? Karena yang PC itu DHCP dan sedangkan yang server itu static, jadi pasti valid. Nah biar successful gimana sih? Biar successful itu kita ke switchnya. Nah di switchnya ini kita beri akses untuk server ini bisa DHCP. Caranya dengan interface-nya itu gitu, pakai mode akses. Nah udah IP-nya dari static ke DHCP-in. Nah di sini udah berhasil ya IP DHCP-nya. Nah kalau udah kita nyobain ping dari PC ke server. Di sini aku mulai nyobain ngeping ya. Di sini kayak biasa aku pingnya 2 kali, misalnya aku masuk ke gitu. Nah di sini hasilnya successful ya, berarti udah berhasil. Nah di sini selanjutnya aku bakal lanjutin yang Ether channel dengan topologi ini. Nah untuk cara Ether channel itu menentukan apa aja sih? Cocok kayak bukan konfigurasi, tapi kita tuh menentukan root bridge, NRB atau not root bridge, terus root port, designated port, pokoknya banyak ya. Nah caranya itu kita lihat MAC address-nya di setiap switch. Cara lihatnya itu dengan perintah do show int VLAN 1. Nah nih bagian ini adalah MAC address-nya. Kita copy dulu ya guys, kita tempel, kita tulis biar gak lupa gitu. Address ini berapa, MAC address ini berapa. Nah lakukan sama ketiga switch ini. Nah di sini pertama-tama kita tentukan dulu root bridge. Nah untuk tentukan root bridge, lihat dulu dari MAC address terkecil. Nah yang MAC address terkecil itu biasanya itu root bridge ya. Nah yang kedua di sini aku nentuin designated port sama routed port. Nah di sini tuh designated port itu biasanya di dekat port yang root bridge gitu, jadi kayak dari port yang ke root bridge gitu. Nah sedangkan root port biasanya tuh di dekat designated port gitu, atau dari MAC address terbesar ke MAC address terkecil gitu. Nah di sini ada 3 designated dan 2 root port. Nah yang terakhir aku di sini nentuin alternative port. Nah untuk nentuin alternative port itu lumayan gampang, karena yang warna orange ini tuh pasti alternative port, karena alternative port tuh yang warna orange gini. Nah alternative port ini biasanya itu berfungsi untuk jalan alternatif itu buat kirim data di saat jalan-jalannya itu nggak bisa dipakai gitu. Jadi alternatifnya tuh pakai yang ini, jadi data tuh tetap bisa terkirim kayak gitu. Nah di sini aku lupa ya, maaf, di 2 switch yang biasa ini tuh kan gak ada statusnya, sedangkan di multi layer tuh switch root bridge. Nah di 2 switch yang biasa ini tuh NRB atau not root bridge. Jadi kalau misalkan yang bukan root bridge berarti NRB kayak gitu. Nah mungkin yang kalian bertanya gimana sih cara nentuin MAC address yang lebih kecil atau yang lebih besar. Nah caranya ngitungnya tuh pakai yang rumus ini. Jadi itu ada 15 angka mulai dari 0 sampai F gitu. Nah jadi kan yang root bridge ini tuh 002. Nah itu pasti yang terkecil karena nilainya 2. Sedangkan yang lainnya tuh ada belakangnya tuh ada B, ada D juga.
B itu sama dengan 11 dan D itu sama dengan 13. Jadi itu besar banget, berarti yang lebih kecil tuh 2. Nah caranya itu kita lihat tuh 4 huruf awal gitu cara ngitungnya tuh ya. 4 huruf awal, kalau misalkan 4 huruf awalnya sama, kita pindah ke 4 huruf tengah, kayak gitu cara nentuinnya. Nah kayak gitu guys, kurang lebih cara nentuin baik ades yang besar sama yang kecil. Sekian video kali ini, bye bye, see you next video.